Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada tidak menghalangi keinginan dan kerinduan kita untuk tetap meninggikan Tuhan. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita memasuki di minggu pertama di bulan Mei di tahun 2020. Kita percaya segala apa yang terjadi hari-hari ini semuanya mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Katakan amin. Dan mari saat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kita mulai ibadah pagi hari ini, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang menyelidiki setiap hati dan pikiran kita pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang boleh Engkau curahkan atas setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, hari ini, dimanapun kami berada, kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya itu karena kasih anugerah Tuhan atas setiap kami. Kalau kami boleh terima anugerah kesehatan, kami boleh terima anugerah nafas kehidupan. Terima kasih ya Bapa, damai sejahtera sukacita mengalir atas kehidupan kami, atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami mau bawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami rindukan pagi hari ini Engkau berkenan ya Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau berkenan atas ucapan syukur kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang selidiki setiap hati kami. Engkau yang selidiki setiap pikiran kami ya Tuhan. Bila mana Engkau dapati kami ya Tuhan masih berdosa di hadapan Tuhan, masih bersalah ya Tuhan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu Bapa. Biar Kau yang sucikan dan kuduskan kami pagi hari ini, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu, sehingga kami boleh layak ya Tuhan untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap untuk beribadah kepada Tuhan pagi hari ini sama-sama kita katakan amin. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
mendeklarasikan visi GBI Ebenezer Sempangan. Pada saat kita membaca, kita imani ini akan terjadi dan tergenapi dalam gereja kita dan dalam kehidupan kita. 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disenggai seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Uralabaya shandaralabaya sakaralabaya sikaralamaralamarabaya shandaralabayasi. Iyaralamaya shandaralabatakaralabaya sakaralabaya shandaralabaya sikiralabayasi. Pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa yang kami cintai ya Bapa. Kiranya kemuliaan-Mu tercurah atas bangsa kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa bangsa kami ya Bapa. Ampuni bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Kiranya belas kasihan-Mu tercurah atas Indonesia ya Bapa. Urapan-Mu mengalir atas bangsa Indonesia ya Bapa. Kiranya belas kasihan-Mu tercurah. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku ya Bapa. Berkati Indonesia. Indonesia ada dalam tangan-Mu. Indonesia ada dalam hati-Mu ya Bapa. Indonesia menjadi biji mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami. Kau berikan kesehatan, kekuatan ya Bapak. Kau berikan unity dalam memimpin negeri ini keluar dari pandemi ini ya Bapak. Kau berikan jawabannya, Kau berikan kasih sejahtera-Mu ya Bapak. Agar melalui pemimpin kami bisa melewati pandemi ini, bisa membawa kami keluar sebagai pemenang. Berikan juga kesatuan hati dalam memimpin negeri kami ya Bapak. Dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Depok. Kau berkati kota Depok ya Bapak. Kota Depok menjadi biji mata-Mu, kesayangan-Mu ya Bapak. Urapan-Mu juga tercurah atas kota Depok ya Bapak. Berkati anak-anak-Mu di kota Depok. Belas kasihan-Mu juga tercurah atas kota Depok ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, wali kota dan wakilnya ya Bapak. Engkau berikan unity dalam memimpin kota ini, sehingga kota ini juga boleh keluar sebagai pemenang ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, gembala, pembina kami, Pak Niko beserta keempat wakilnya. Kau berikan kesehatan, kekuatan yang baru ya Bapak. Engkau pakai lebih lagi di akhir zaman ini ya Bapak. Engkau menjadi message of third Pentecost ya Bapak, sehingga membawa api Pentakosta dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala rayon kami, Pak Yongke beserta kedua wakilnya. Kau berikan kesehatan, kekuatan yang baru dalam memimpin rayon 9 ya Bapak, sehingga rayon 9 boleh unity, boleh lebih masuk lagi dalam rencana-Mu, dalam rancangan-Mu. Kau berikan visi misi yang baru ya Bapak terhadap hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Secara khusus kami juga berdoa untuk gembala di tempat ini, Pak Diki beserta wakil
Ibu Rebona ya Bapa. Hinananabaya sikaralabata karalabaya sikaralabayasi. Penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Mu. Perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu. Ada materi anak domba tercurah atas hamba-Mu ya Bapa. Engkau pakai lebih lagi hamba-Mu di akhir zaman ini untuk menuai jiwa-jiwa, untuk menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat, siapapun yang menonton tayangan ini, dimanapun kau berada, kami berdoa ya Bapak, lawatan Allah juga tercurah atas mereka, urapan Allah mengalir atas mereka ya Bapak. Engkau menjamah mereka, Engkau menjamah mereka, Engkau ganti ketakutan mereka dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera yang ada di dalam-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami di Korea Selatan sana ya Bapak. Kami katakan revival terjadi, kebangkitan terjadi atas bangsa Korea ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Api Pentakosta 3 juga tercurah atas Korea Selatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu ya Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang suci hatinya. Kami rindukan pagi hari ini ya Tuhan. Engkau yang selidiki setiap kami ya Tuhan. Engkau yang sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Sehingga pagi hari ini Engkau bawa kami ya Tuhan naik ke gunung kudus-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan.
Kami nggak mau puas sampai semata kaki, Tuhan. Kami nggak mau puas sampai selutut, Tuhan. Kami nggak mau puas sampai sepinggang, Tuhan. Tapi kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Yes, Lord. Biar sepanjang hidup kami jadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ubah kami jadi bejana yang baru, ya Tuhan. Ubah kami jadi bejana yang baru, ya Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, kami mau katakan, ubah kami, Tuhan. Ubah kami, ya Tuhan. Berikan kami bejana yang baru, ya Tuhan. Pagi hari ini kami rasakan urapan-Mu menjamah setiap kami, ya Tuhan. Engkau mengurapi kami, ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang mengurapi kami saat ini. Horabaya sanda kana, baya sanda kana, baya sanda. Hinabaya sanda kana, baya sanda. Mari angkat kedua tangan-Mu. Terima urapan yang baru bagi hari ini. Terima urapan yang baru bagi hari ini. Terima urapan yang baru bagi hari ini. Horabaya sanda kana, baya sanda. Horabaya sanda kana, baya sanda. Hinabaya la baya 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 la baya. Yes, Lord. Yes,
selamanya sampai selamanya. Hanya Engkau Allah yang layak terima pujian dan sembah kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan keagungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari setiap kita yang lebih lagi mau bersuka cita, lebih lagi sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah sudah berperang ganti kita, katakan amin. Ya Allah sendiri yang memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Boleh tengok kanan kiri, yang ada di depan belakang juga bilang begini, engkau sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Yes, Tuhan yang memberikan kemenangan itu ada di antara Bapak Ibu Saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk senantiasa memberikan kami kemenangan demi kemenangan, untuk bawa kami ke dalam kemuliaan demi kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dengarkan pujian ini dari awal
yang memulihkan keadaan dunia. Kita percaya, kita perkatakan kepada pandemi corona, diam dan tenanglah. Karena Dia Allah yang sudah memulihkan. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah memberikan pemulihan sempurna ya Tuhan Yesus. Haleluya. Memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Amin Tuhan, kami percaya Kami akan membawa pulang berkas-berkas. Berkat keselamatan, berkat pemulihan, berkat kesembuhan dalam nama Yesus. Menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya, mari beri kemuliaan buat Tuhan, katakan haleluya. 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 Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan juga kita akan sama-sama membaca Mazmur 91. Bapak Saudara, saya undang kita semua untuk boleh mendeklarasikan Pentakosta ketiga. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita juga mau deklarasikan Mazmur 91, biar jadi kekuatan buat kita semua Bapak Saudara.
Kita baca 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, dan kita juga sebentar mau menyaksikan pengumuman gereja kita untuk sepekan ini. Mari berikan perhatian untuk pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia.
tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GBI Ebenezer Simpangan. Kami rindu Bapak, Ibu, Saudara dapat menjadi bagian dalam keluarga Allah di tempat ini. Mari kita simak beberapa pengumuman gereja untuk sepekan ini. Selamat menyaksikan. Ibadah online akan diperpanjang hingga akhir bulan Mei 2020. Saksikan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel YouTube GBI Ebenezer Simpangan. Pemberitahuan kepada jemaat, persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 7650947317 atas nama GBI Simpangan Depok. GBI Ebenezer Simpangan membuka pelayanan doa. Bagi jemaat yang ingin didoakan, dapat mengirimkan pokok doanya melalui WhatsApp di nomor 0859 3041 6893. Nomor ini hanya menerima WhatsApp saja. Departemen Diakonia mengadakan program Lumbung Yusuf yang bertujuan untuk mengumpulkan barang-barang berupa sembako untuk mereka yang membutuhkan dan didistribusikan setiap bulannya. Untuk itu kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam program ini dan dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor telepon 0812 7490 0124. Penyaluran Lumbung Yusuf akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2020. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sehati berdoa untuk Indonesia. Setiap hari pukul 9 malam dengan pokok doa, dilindungi dari virus corona, diliputkan dari ancaman krisis ekonomi global. Lawatan Roh Kudus terjadi dengan dahsyat. Generasi muda mengalami revival. Amanat agung Yesus dituntaskan. Pancasila dan NKRI tetap jaya. Kami tahu Tuhan Yesus, firman-Mu yang menjadi penerang atas setiap langkah kehidupan kami. Kami mau terus percaya Tuhan, bahwa di dalam firman-Mu Kau nyatakan janji-Mu. Ya dan amin Tuhan Yesus. Kami percaya pandemi corona ini akan segera berlalu. Kami mau katakan kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Oh rabataka syandara labataka ralaba ya ralaba. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada hingga pada saat ini ya Tuhan, itu karena Engkau baik ya Tuhan. Karena kasih karunia-Mu Tuhan limpah atas setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat semuanya itu Tuhan. Saat ini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena itu kami berdoa ya Tuhan. Biar pengurapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Pengurapan-Mu juga turun atas hamba-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya sekali lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih banyak ya Bapa, terpuji-puji nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudari kasih Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berharap saudara yang kasih Tuhan, kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di dalam situasi yang sulit hari-hari ini, saya percaya ada kuasa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan belajar di masa-masa seperti saat ini. Di mana ada banyak gelombang yang terjadi, ada banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita saudara. Kita mau melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-17. Mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi saya mengajak saudara-saudara yang ada di rumah, kita semua membuka firman Tuhan, membuka Alkitab kita. Kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-17, dimulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan ayat yang ke-9. Aku untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapakku yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ayat yang ke-13, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih hidup di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perikop pembacaan firman Tuhan kita yang terambil di dalam Yohanes pasal ke-17, dimulai dari ayat yang pertama. Saudara nanti baca di rumah setelah firman Tuhan ini saudara baca di rumah. Dimulai dari ayat pertama, ini menceritakan tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Yesus mengasihi kita semua saudara dikasih Tuhan. Apapun keberadaan kita, firman Tuhan mengatakan Yesus sangat peduli sama kita. Yesus sangat mengasihi kehidupan setiap kita. Nah kalau kita perhatikan sekali lagi dalam ayat 9, kata Tuhan Yesus, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan ketika kita bertumbuh dalam pertumbuhan iman kita menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus, maka di sini ada suatu sukacita, saudara. Ada satu pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus berdoa untuk kita, saudara. Sekali lagi dalam ayat 9 dikatakan, aku berdoa untuk mereka. Untuk siapa? Untuk kita semua yang ada dalam dunia ini. Untuk siapa? Untuk setiap kita yang sedang mengalami permasalahan. Di mana ada pandemi, saudara. Di
di mana ada krisis ekonomi dan mungkin juga ada krisis sosial yang terjadi. Tetapi kabar baiknya, firman Tuhan menyatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini. Betapa Yesus mengasihi kehidupan setiap kita. Betapa Yesus peduli atas kehidupan setiap kita, saudara yang kasih Tuhan. Yesus yang sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Yesus yang sudah memilih kita menjadi muridnya. Dia peduli atas kehidupan setiap kita. Sebab itu ketika dia peduli atas kehidupan kita, dia berdoa supaya kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di dalam ayat yang ke-12 saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan dalam ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi sudah kasih Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan bahwa selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, firman Tuhan mengatakan Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga kita. Ketika kita menjadi murid-muridnya Tuhan, Tuhan mengatakan Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga kita dari setiap hal-hal yang akan terjadi di muka bumi ini. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terus Tuhan tekankan sekali lagi di dalam ayat yang ke-14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara yang kasih Tuhan, betapa sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan sangat peduli sama keberadaan kehidupan setiap kita. Firman Tuhan mengatakan, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dan di ayat yang ke-16 dikatakan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ketika kita menjadi percaya sama Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan saudara. Kita mewarisi kerajaan Allah, kerajaannya Tuhan Yesus di mana Tuhan tinggal. Kita mewarisi tempat tersebut. Kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Kita bukan dari dunia ini saudara. Ketika Tuhan menebus kehidupan kita. Sekali lagi, ketika kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus, kabar baik buat setiap kita. Bahwa kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita selalu dijaga oleh Tuhan. Nah sekali lagi seperti saya katakan di awal tadi, bahwa topik daripada firman Tuhan yang kita baca adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya berharap bahwa setiap kita umat yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus dan belajar dari waktu ke waktu untuk menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, maka Tuhan katakan ada pertolongan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita di dunia ini yang semakin hari semakin jahat, saudara kasih Tuhan. Mari kita melihat saudara, saya mau kita semua belajar bagaimana caranya, syarat-syaratnya saudara, supaya kita menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Tentu saja, kalau kita mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus, syarat yang paling utama, syarat utama adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita harus terima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita harus meninggalkan manusia lama kita. Kalau kita hidup di dalam dosa, saya ngajak semua kita yang hidup di dalam dosa untuk apa? Untuk bertobat, untuk meninggalkan hidup kita yang sia-sia, saudara. Untuk hidup di dalam satu anugerah Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat 23 firman Tuhan mengatakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia datang ke dunia ini. Untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau bertobat, kalau kita mau meninggalkan hidup kita yang sia-sia saudara, dan kemudian kita mau terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, maka ini adalah syarat utama untuk kita menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus Kristus.
Syarat yang utama untuk menjadi murid Yesus Kristus adalah percaya. Terima Yesus di dalam hati kita untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Yang pertama saudara, saya mau katakan kalau kita mau dilindungi oleh Tuhan, kalau kita mau dijaga oleh Tuhan, kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, kita harus menjadi murid-muridnya Tuhan. Dan menjadi murid Tuhan adalah orang yang percaya dan terima Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Saya nantang saudara-saudara yang di rumah. Kalau saudara belum pernah terima Tuhan Yesus, mari saudara buka hatimu saudara. Katakan Yesus masuklah dalam hati kita, dalam hatimu. Untuk apa? Untuk jadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tinggalkan semua perbuatan dosa dan berbalik kepada Tuhan Yesus. Yang pertama saudara, syarat yang pertama adalah percaya Tuhan Yesus dan terima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua saudara, saya mengambil di dalam pasal yang ke-17, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Murid-murid Tuhan adalah murid-murid yang mau dikuduskan oleh firman Tuhan. Murid-murid Tuhan adalah murid yang mau menguduskan dirinya. Artinya apa saudara? Melalui kepercayaannya, melalui imannya saudara, boleh melalui kepercayaannya taat melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang mau menamakan dirinya murid Yesus harus mengalami satu proses saudara yang namanya pengudusan saudara dalam kehidupan ini. Kalau engkau jatuh di dalam dosa, engkau sudah percaya sama Tuhan Yesus. Dan kemudian di dalam perjalanan hidup ini, kemudian melakukan kesalahan, melakukan dosa. Maka sebagai murid Tuhan Yesus harus bertobat. Harus mau meninggalkan setiap dosa-dosa yang telah kita perbuat tersebut. Gembala rayon kita saudara mengatakan kepada kita bahwa saldo dosa kita harus selalu 0 setiap hari. Minta ampun kepada Tuhan. Buat apa? Buat dosa yang telah kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kembali saya ngajak preview saudara. Di mana di bulan yang lalu kita berbicara tentang Daud saudara. Daud yang jatuh di dalam dosa. Di mana dia berdosa kepada Tuhan oleh karena apa? Oleh karena dia menghitung orang Israel dengan apa? Dengan rasa ada kebanggaan diri. Dia sombong saudara dengan pencapaian yang dia terima selama ini saudara. Ada timbul kesombongan di dalam hati Daud. Tetapi apa yang dilakukan Daud saudara? Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ketika Daud menyadari kesalahannya, dia datang sama Tuhan dan dia bertobat. Dia datang sama Tuhan dan minta ampun buat semua dosa-dosanya. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, belajar dari Daud untuk menjadi murid-muridnya Tuhan. Untuk menjadi orang percaya yang disebut murid-muridnya Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara, kalau engkau terikat dengan dosa, kalau ada dosa yang mengikat kehidupanmu saat ini, mari saya katakan bertobat dari hidup kita. Bertobat dari perbuatan-perbuatan salah kita, dosa kita. Saudara, betapa pentingnya kehidupan ini saudara. Di mana kita mengakui keberadaan kita sebagai orang berdosa. Dan mengakui keberadaan kita dan bertobat kepada Tuhan. Saya ngajak saudara semua kita, kalau ada salah, ada dosa, mari kita bertobat bersama-sama. Saudara, saya berdoa supaya ketika kita minta ampun, supaya ketika kita dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, saudara akan terjadi hal-hal besar dalam kehidupan kita. Siapa tahu saudara, ketika engkau bertobat, ketika keluarga kita saudara bertobat, ataupun siapapun di antara kita meninggalkan jalan-jalan yang salah, saudara, pandemi ini akan segera berakhir saudara. Saya berdoa ketika kita bertobat minta ampun sama Tuhan. Tangan Tuhan terulur atas kehidupan setiap kita. Dan belas kasihan Tuhan terjadi atas keluarga kita. Ketika kita bertobat, belas kasihan Allah turun terjadi atas kota kita. Bahkan atas bangsa kita. Supaya apa saudara? Ketika kita berdoa buat pandemi ini saudara. Ketika kita berdoa buat krisis ekonomi ini saudara. Saya percaya ketika dengan hati tulus, dengan hati bersih, kita minta ampunan kepada Tuhan dan bertobat. Maka saudara, kita akan melihat pemulihan terjadi atas keluarga kita. Ketika kita meninggalkan dosa-dosa kita, kesombongan kita, saudara. Saya percaya saudara, akan ada pemulihan buat setiap keluarga, rumah tangga, pekerjaan. Bahkan di depan sana, saya terlebih amat percaya
akan ada pemulihan yang terjadi buat kota kita, buat bangsa kita, saudara, buat bangsa-bangsa. Ketika ada umat Tuhan yang berseru Tuhan kepada Tuhan dengan hati yang telah dikuduskan, dengan hati yang telah disucikan oleh Tuhan. Mari saudara, kalau kita mau menerima pertolongan Tuhan, seperti di dalam kitab Yohanes pasal 17 yang kita baca, saudara, di mana Tuhan Yesus berdoa buat murid-muridnya supaya kita dilindungi dari keadaan yang semakin hari kita lihat semakin sulit ini, supaya kita dipelihara sama Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Yang pertama, jadi murid Tuhan adalah menjadi orang yang percaya sama Tuhan, dan yang kedua adalah orang yang mau belajar sama firman Tuhan, meninggalkan setiap kesalahannya, bertobat dari dosa-dosanya, hidup suci di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang boleh naik ke gunung kudus ya Tuhan? Yang boleh naik ke gunung kudus ya Tuhan, mereka yang bersih hatinya, yang suci hatinya dan bersih tangannya, saudara. Mari saudara, kita datang sama Tuhan, kita minta pengampunan kepada Tuhan, kita minta pemulihan atas kota kita minta pemulihan atas bangsa kita, saudara. Saya percaya ketika tangan kita terulur, minta pemulihan, minta belas kasihan Tuhan atas keluarga, atas kota, atas bangsa, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Katakan amin, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau yang pertama tadi saya bilang, supaya kita mendapatkan perlindungan, pertolongan, mendapat penjagaan dari Tuhan, maka sebagai orang percaya, maka kita harus menjadi murid-muridnya Tuhan. Bagaimana menjadi murid-muridnya Tuhan yang percaya? Yang pertama adalah percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kemudian yang kedua, harus ambil langkah, tindakan setiap hari diperbarui hidup ini. Hidup di dalam kekudusan, saudara. Kalau ada salah, cepat-cepat bertobat. Kalau ada salah, bertobat, saudara. Dan biarlah di dalam keadaan di mana Tuhan mengampuni dosa kita, kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, di dalam Lukas 6 ayat yang ke-40. Mari saya mengajak kita membaca bersama-sama Lukas 6 ayat yang ke-60. Lukas 6 ayat yang ke-40 berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Sekali lagi, seorang murid tidak lebih sama daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Hidup ini adalah proses, saudara. Di mana kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita mengalami banyak hal, banyak perkara di dalam kehidupan ini. Tetapi yang Tuhan mau kepada kita semua anak-anaknya, kepada setiap kita murid-muridnya, kita harus belajar dari waktu ke waktu. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus, saudara. Sama seperti Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia ini. Mungkin saudara bilang, gak mungkin saya bisa hidup sama seperti Tuhan Yesus ketika dia ada dalam dunia ini. Atau seperti apa yang diperintahkan dalam firman-Nya. Saudara, apa yang firman Tuhan katakan, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara, bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi sama seperti ketika Tuhan Yesus hidup. Supaya kita boleh mentaati semua firman-Nya yang diperkatakan oleh, yang ditulis dalam firman Tuhan. Sekali lagi dalam Lukas 6 ayat 40 dikatakan bagian B. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Artinya saudara, ketika kita mau belajar, ketika kita mau merenungkan firman Tuhan, ketika kita mau baca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Sekali lagi saudara, ketika kita mau belajar, ketika kita punya respon mau seperti Tuhan Yesus, mau melakukan firman Tuhan, perintah-perintahnya, dan kita mulai belajar saudara, kita mulai belajar membaca firman Tuhan. Kemudian kita boleh belajar merenungkan firman Tuhan. Terutama yang terakhir adalah melakukannya di dalam kehidupan ini. Saudara, saya percaya ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka seiring perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini, seiring perjalanan kita menjadi orang percaya, kita akan semakin disempurnakan hidup ini, saudara. Semakin hari kita semakin membenci dosa, semakin hari kita semakin mentaati firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak, kalau kita mengaku menjadi orang percaya, kalau kita mengaku menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus, mari saudara,
baca firman Tuhan setiap hari. Katakan amin, saudara. Baca firman Tuhan, saudara. Jangan seperti kita baca koran, saudara. Jangan kita baca seperti berita-berita harian, asal baca saja, saudara. Tetapi biarlah kita membaca firman Tuhan dengan cara apa? Baca dan merenungkan. Baca dan merenungkan dan kemudian lakukan di dalam kehidupan ini, saudara. Maka ketika kita mau membaca firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan, saya percaya kita akan dimampukan oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus ketika ada dalam dunia ini. Saudara kasih Tuhan, perhatikan ketika Yesus ada dalam dunia ini. Yesus selalu berdoa, pagi-pagi benar dia datang kepada Bapaknya untuk berdoa. Nah saudara, murid Tuhan Yesus harus punya waktu. Harus punya waktu yang tetap setiap hari untuk apa? Untuk baca firman Tuhan. Murid Tuhan Yesus harus selalu menyediakan waktunya, saudara. Setiap hari, kalau bisa setiap pagi, saudara. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan Yesus. Untuk berdoa sama Tuhan Yesus, saudara. Supaya apa? Supaya kita mendapat kekuatan yang datang daripada Tuhan. Nah, saudara, ketika kita menjadi murid-muridnya Tuhan, ketika kita menjadi murid-muridnya Tuhan. Murid-murid Tuhan adalah murid yang percaya kepada Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang sudah terima Yesus dalam hatinya. Dalam hati bertobat meninggalkan hidup yang lama, saudara. Murid Tuhan Yesus adalah murid yang mau belajar, bertobat, mau belajar ketika berdosa, minta ampun sama Tuhan Yesus. Bertobat meninggalkan manusia yang lama dan hidup baru dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, menjadi murid Tuhan Yesus adalah belajar, saudara, dalam hidup ini untuk mentaati setiap firman Tuhan yang Tuhan katakan di dalam kehidupan ini. Maka ketika kita mentaati firman Tuhan, saya percaya, saudara, kita akan semakin disempurnakan sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang mempunyai perilaku, mempunyai perbuatan sama seperti Tuhan kita, guru kita yang agung, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, apa sih saudara? Mengapa sih kita harus menjadi murid-muridnya Tuhan? Tadi sekali lagi saya katakan bahwa supaya kita dilindungi oleh Tuhan, supaya kita dijaga oleh Tuhan. Kita akan belajar, saudara. Kita akan belajar sekali lagi, saudara. Mengapa Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita menjadi apa, saudara? Supaya kita menjadi murid-muridnya Tuhan. Tuhan rindu melakukan bagiannya ketika kita menjadi murid-muridnya Tuhan. Yaitu berkat-berkatnya yang Tuhan mau limpahkan, yang Tuhan mau berikan kepada umatnya ketika berada di dalam dunia ini. Nah, saudara, kita akan melihat ada 4 hal, saudara. Ada 4 berkat-berkat yang Tuhan mau kasih sama kita ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus. Ketika menjadi murid-muridnya, maka terimalah 4 berkat ini, saudara, yang Tuhan khususkan bagi setiap murid-muridnya. Mari kita simak bersama-sama, saudara, berkat-berkat apa saja yang akan Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Yang kita baca sudah di depan tadi. Tuhan berdoa buat murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya ada dalam perlindungan Tuhan. Supaya apa? Supaya murid-muridnya dijaga oleh Tuhan di dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Supaya kita menjadi murid-murid Tuhan yang selalu ditolong sama Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya mencatat, saudara, ada 4 hal yang Tuhan rindu bagikan kepada setiap kita yang menamakan dirinya murid-murid Tuhan Yesus. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yang pertama adalah berkat-berkatnya menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama adalah hidup yang kekal, saudara. Ketika kita menutup mata nanti, saudara, ketika kita mengakhiri pertandingan di dunia ini, saudara, ketika kita tutup usia, saudara, ada jaminan hidup yang kekal, saudara. Ada jaminan untuk surga yang mulia bagi setiap kita yang percaya kepadanya, saudara. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, saudara. Seperti sebuah latihan, saudara, kita ada dalam dunia ini. Tetapi yang menentukan adalah kehidupan kita setelah latihan tersebut. Seperti bayi yang dalam kandungan hanya 9 bulan, saudara. Tetapi 9 bulan dalam kandungan itu menentukan kehidupan seorang ketika dia lahir ke dalam dunia ini. Sekali lagi, hidup di dunia ini hanya singkat, saudara. Hanya sementara.
Kalau firman Tuhan umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun saudara. Tetapi kita melihat hari-hari ini saudara. Ada banyak orang yang usianya lebih muda, sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kabar baiknya saudara, menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi orang yang percaya sama Tuhan, akan terima yang namanya berkat hidup yang kekal saudara. Tuhan berkata, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, maka kita akan diselamatkan. Jika kita mengaku dengan mulut kita, saudara, percaya dengan hati kita bahwa Yesus sudah mati, kemudian dia bangkit, maka kita, saudara, akan diselamatkan. Inilah berkat yang paling utama yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Berkat yang kedua, saudara, berkat yang kedua yang saya mau bagikan adalah firman Tuhan akan menjadi kekuatan buat setiap kita. Ada janji-janji Tuhan ketika kita ada dalam dunia ini. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, saya bacakan buat kita semua di tempat ini, saudara yang ada di rumah, saya akan bacakan Yohanes pertama ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sekali lagi kabar baik buat setiap kita. Ketika kita menjadi murid-muridnya Tuhan, yang pertama kita memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah saudara, ketika kita menjalani kehidupan di muka bumi ini saudara, ketika kita ada dalam dunia ini, maka ada janji-janji Tuhan. Maka ada firman Tuhan yang akan menjadi bagian milik kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dan firman Tuhan tersebut saudara akan menjadi berkat yang sangat besar buat setiap kita. Firman Tuhan tersebut akan menjadi kekuatan buat setiap kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Puji Tuhan saudara, kalau melalui peristiwa keadaan di mana banyak kita di rumah saja hari-hari ini, saudara, atau kita banyak waktu di rumah hari-hari ini, saya terus mengajak kepada setiap kita untuk membangun mesbah-mesbahmu, saudara. Bangun mesbah-mesbah pribadi lebih lagi, bangun mesbah-mesbah keluarga lebih lagi, saudara. Maka saya percaya sekali lagi, waktu kita membangun mesbah-mesbah kita, maka akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Yesus hadir, saudara. Yesus hadir ketika mesbah kita dirikan dan kita mempersembahkan korban-korban kita. Korban keselamatan kita ketika kita berdoa buat orang-orang yang belum percaya. Korban bakaran kita yang menyenangkan hati kita, menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara, saya percaya ketika korban pujian penyembahan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus, ketaatan kita kepada Tuhan Yesus, maka saudara, Tuhan disukakan. Dan Tuhan hadir di dalam setiap mesbah yang kita dirikan. Dan firman Tuhan mengatakan, saudara, ketika kita membangun mesbah dan mempersembahkan korban kita, maka Tuhan hadir. Ketika kita mempersembahkan korban kita, saudara, di atas mesbah yang kita dirikan, Tuhan bukan hanya hadir, tetapi Tuhan memberkati, saudara. Ketika kita membangun mesbah kita dan membakar korban kita kepada Tuhan, saudara, mari berserulah kepada Tuhan, bercakap-cakaplah kepada Tuhan, saudara. Dan jangan lupa baca firman Tuhan, saudara, karena di sana ada janji-janji Tuhan. Ada janji Tuhan buat kehidupan setiap kita. Ada janji Tuhan yang akan melindungi kita, menjaga kita daripada yang jahat, saudara. Seperti yang kita baca dari firman Tuhan, bahwa Tuhan konsen terus mau menjaga kita daripada yang jahat ketika kita ada dalam dunia ini. Tuhan mau melindungi kita, saudara, dari keadaan yang semakin hari yang kita rasakan tidak baik ini. Tuhan berjanji akan melindungi, menjaga dan menolong kita. Oleh sebab itu saudara, berkat-berkatnya ketika kita menjadi orang percaya, menjadi murid Tuhan adalah hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Berkat yang kedua adalah firman Tuhan, janjinya yang iya dan amin dan tidak pernah gagal. Itu akan dinyatakan buat setiap kita yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 3 sekali lagi katakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ketika ada firman Tuhan dan saudara percaya firman Tuhan itu,
Mari saudara, firman Tuhan yang menjadi rema, perkatakan, imani, biar terjadi dalam kehidupan setiap kita yang menjadi percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan yang kita dapatkan saudara, firman Tuhan yang menjadi rema, hari-hari ini itulah yang harus kita perkatakan. Hari-hari ini itulah yang harus kita imani, biar itu terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini remanya adalah ketika kita menjadi murid Tuhan, ketika kita menjadi anak-anaknya Tuhan, maka ada janji Tuhan akan menjaga kita, menolong kita, memelihara kehidupan kita saudara. Kalau ini ada janji Tuhan saudara, maka saya percaya saudara, ini akan menjadi kekuatan buat setiap kita. Bahwa Tuhan ketika kita ada dalam dunia ini bukan tidak peduli sama kita, tetapi Tuhan akan terus menjaga, melindungi, dan memelihara kita. Di dalam ayat yang ke-11 saudara, Tuhan berjanji akan memelihara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berjanji akan memelihara murid-muridnya saudara. Jadi berkat yang ketiga saudara, bagi murid-murid Tuhan Yesus adalah pemeliharaannya. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yesus berdoa kepada Bapa di surga, supaya ketika kita ada dalam dunia ini, Dia memelihara kehidupan kita saudara. Satu firman Tuhan, saudara, kita akan baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-25. Yesaya 25 ayat yang ke-6, ke-7 dan 8. Saya bacakan saudara bersama-sama kalau di rumah membuka firman Tuhan, kita membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa satu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, satu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan. Dan sekali lagi, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, sebab aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Nah saudara, ketika Tuhan memelihara kita saudara, maka janjinya saudara, bahwa Tuhan akan menyediakan setiap yang kita butuhkan. Setiap apa yang menjadi keperluan kita Tuhan akan sediakan saudara. Di sini dikatakan di Gunung Sion saudara. Tuhan akan menyediakan di Gunung Sion suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Ini berbicara tentang berkat Tuhan saudara. Di masa-masa krisis ekonomi, di masa-masa yang sulit seperti ini, ketika kita menjadi muridnya Tuhan, maka Tuhan berjanji akan ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saudara, ketika kita melihat keadaan di luar yang semakin tidak baik, tetapi janji Tuhan kepada kita, setiap kita murid-muridnya, akan ada pemeliharaan, ada makanan yang bergemuk saudara, ada anggur tua yang disaring endapannya. Bukankah ini berbicara tentang berkat saudara, yang akan kita nikmati dalam segala keadaan saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari sekali lagi, berkat menjadi orang percaya, berkat menjadi murid-murid Tuhan Yesus adalah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita tidak akan perlu khawatir tentang hari esok kita saudara. Oleh karena apa? Karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Saudara, saya pernah punya peliharaan saudara. Punya peliharaan, binatang peliharaan. Maka ketika saya punya binatang peliharaan, maka sayalah yang bertanggung jawab buat makan peliharaan tersebut saudara, hewan peliharaan saya. Saya yang bertanggung jawab mengurus hewan peliharaan saya. Saya bertanggung jawab akan apa yang saya pelihara. Maka ketika saya mendapatkan pengertian ini, saya sangat bersyukur saudara. Kalau tangan Tuhan katakan kepada kita semua, bahwa ketika kita menjadi murid-muridnya Tuhan, Tuhan akan memelihara kita saudara. Kalau Tuhan memelihara kita, maka saudara, kita tidak perlu khawatir akan hari esok kita, akan apa yang akan kita makan, akan kita minum, tentang keberadaan kesehatan kita saudara. Kita tidak perlu khawatir saudara, sebab kata firman Tuhan, Tuhan yang akan
memelihara kehidupan setiap kita. Dan berkat yang terakhir, yang ketiga, saudara, kita akan dijaga oleh Tuhan. Di dalam ayat yang baru saja kita baca, kata Tuhan, selama kita ada dalam dunia ini, saudara, Tuhan menjaga kita. Selama kita ada dalam hidup di dunia ini, tangan Tuhan akan terus selalu menjaga kita. Mari kita membaca firman Tuhan, satu firman Tuhan dari Yesaya pasal ke-31. Yesaya pasal ke-31, ayat yang keempat dan yang kelima. Beginilah firman Tuhan, Yesaya 31 ayat 4 dan yang kelima. Saya berharap saudara yang di rumah juga kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Dan kita renungkan firman Tuhan ini supaya menjadi berkat buat setiap kita. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkan, memelihara dan menjauhkannya dari celaka. Berkat yang keempat, saudara, ketika kita menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus, di mana Tuhan berdoa buat murid-muridnya Tuhan Yesus, adalah ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menjaga kehidupan kita, yang selalu menjadi tempat pertolongan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan ini sangat memberkati kehidupan saya. Firman Tuhan mengatakan seperti seekor singa atau singa muda yang menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Saya membayangkan, saudara, seekor singa yang gagah perkasa, yang sangat kuat, saudara. Ketika ada lawan untuk merampas mangsanya, maka singa muda ini akan mempertahankan makanannya, akan mempertahankan apa yang ada di depan dia, saudara. Demikian juga Tuhan Allah kita. Ketika ada masalah yang besar di hadapan kita, ketika ada virus di depan kita, saudara, ada COVID-19 di depan kita, saudara, ketika ada krisis ekonomi di depan kita, Tuhan berjanji, saudara, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan berjanji Tuhan akan menjaga kita. Seperti apa? Seperti seekor singa muda yang mempertahankan mangsanya. Tuhan akan menjaga, melindungi kita, saudara, dari wabah ini. Seperti apa? Seperti seekor burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya, akan terus menjaga, melindungi kehidupan setiap kita. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus, maka berkat-berkat inilah yang Tuhan janjikan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saudara, biar setiap kita, saudara, yang ada jemaat Tuhan GBI Simpangan Depok, ataupun saudara yang menonton tayangan ini, saya berdoa kita semua menjadi murid-muridnya Tuhan, supaya kita terima keempat berkat ini. Yang pertama adalah hidup yang kekal ketika kita meninggalkan dunia ini. Yang kedua ada janji, ada pertolongan Tuhan, ada firman Tuhan yang ketika kita mengucapkannya, kita mempercayai itu terjadi. Yang ketiga adalah pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Kita akan terus dijaga oleh Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dia akan mencukupkan setiap yang kita butuhkan ketika kita butuh, saudara. Dan yang keempat adalah adanya pertolongan, adanya penjagaan Tuhan, adanya perlindungan dari Tuhan ketika kita ada dalam dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, percayalah, saudara, walaupun wabah ini, saudara, masih ada di sekitar kita, saudara, tetapi ketika kita berlindung kepada Tuhan, ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, Tuhan berjanji Dia akan menjaga kita, melindungi kita daripada yang jahat. Saudara yang kasih Tuhan, percayalah, saudara, saya berdoa buat setiap kita ketika kita menjadi muridnya Tuhan, maka berkat-berkat inilah yang akan kita peroleh sebagai orang-orang yang percaya, yang menamakan diri murid-muridnya Tuhan. Saya sekali lagi berdoa, saudara, mari bukan hanya menjadi orang yang percaya sama Tuhan, tapi jadilah murid-murid Tuhan. Jadi murid-murid Tuhan, saya sekali lagi saya katakan, percaya sama Tuhan adalah percaya, menjadi murid Tuhan adalah orang yang percaya, yang lahir baru, sudah, yang terima Tuhan Yesus, kemudian yang mau belajar firman Tuhan, dan yang terakhir adalah menjadi murid Yesus adalah orang yang mau semakin hari semakin disempurnakan sama seperti Tuhan Yesus. Maka ketika ini terjadi dalam kehidupan kita, maka keempat berkat ini akan menjadi bagian
bagian di dalam kehidupan kita. Sudah saya akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan yang kudus, saudara. Keluaran pasal ke-12, ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Saudara yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan perjamuan kita, saudara. Saudara, kalau tidak ada roti, saudara bisa mengambil biskuit, apapun saudara. Biskuit atau makanan ringan yang ada di depan saudara. Saudara bisa pakai untuk perjamuan kita pada pagi hari ini. Saudara bisa mempersiapkan minuman saudara, sirup atau teh di rumah. Kalau ada sirup-sirup saudara, tapi ada, kalau nggak ada teh pun tidak apa-apa, saudara persiapkan di rumah kita masing-masing. Di dalam Keluaran pasal yang ke-12, ayat ke-12, beginilah firman Tuhan, sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat yang ke-13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Sekali lagi saudara, firman Tuhan mengatakan, sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, saudara. Tetapi saudara, tanda darah di pintu, ambang pintu, rumah-rumah yang ada tanda darah akan dilalui oleh malaikat pencabut nyawa, saudara. Oleh tulah yang menimpa Mesir pada waktu itu. Oleh karena itu saya ngajak saudara-saudara yang ada di rumah, mari saudara terus lakukan urapi rumah saudara. Urapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya pada yang namanya wabah, yang namanya malaikat pencabut nyawa, saudara, lalu daripada rumah kita, saudara yang kasih Tuhan. Dan kemudian saudara, apa artinya saudara bagi kita sebagai orang percaya? Firman Tuhan yang baru saja kita baca, sudah dikatakan ayat yang ke-13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Darah itu sudah darah domba tersebut menjadi tanda di mana kita tinggal. Dan di dalam firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 25, 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, saudara. Firman Tuhan bilang sudah setiap kali kita merayakan, setiap kali kita minum perjamuan kudus, saudara, maka firman Tuhan katakan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tentang apa, saudara? Cawan yang kita minum adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Sekali lagi saudara, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia menjadi anak domba yang disembelih, saudara. Dia adalah domba yang disembelih bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Darahnya sudah tercurah atas kehidupan setiap kita. Maka ketika kita nanti masuk dalam perjamuan kudus, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus, saudara? Maka saya percaya ketika ada darah Yesus dalam kehidupan kita, maka ada pembelaan Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan. Seperti tanda darah pada ambang pintu orang Israel. Ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita memperingati, saudara, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, bahkan melalukan kita dari malapetaka dan maut, saudara. Mari persiapkan hati kita, saudara, untuk masuk dalam perjamuan yang kudus pada pagi hari ini. Oh, rabataka syarala batakara labera laba. Oh, rabataka labera laba laba laba. Oh, rabataka syarala batakara laba laba. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu, Tuhan Yesus, bahwa ada berkat-berkat Tuhan, ada doa yang Tuhan panjatkan buat setiap murid-murid-Mu, buat murid-murid Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih banyak ya Tuhan buat janji-Mu Tuhan ketika kami menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Bapak. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh mendapatkan berkat melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan. Sebab Tuhan berjanji Tuhan bahwa kami telah ditebus oleh Tuhan. Tuhan berjanji melalui perjamuan kudus ada persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan yang kudus ini.
Saudara, beginilah firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena saya mengajak kita semua yang ada di rumah-rumah, sebelum kita masuk dalam perjamuan yang kudus ini, saudara periksa hati saudara, perbuatan saudara, pikiran saudara periksa. Oh rabatakaralaba, kalau ada yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Oh rabatakaralaba ya ralaba. Minta darahnya menguduskan kita. Syaralabatakaralaba ya ralaba. Bapak, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa sama Tuhan. Tuhan kami mohon ampun Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdosa melalui perkataan kami, melalui pikiran kami Tuhan, melalui perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami Tuhan. Kami berdoa ampuni kami Tuhan Yesus, supaya Tuhan layakkan kami Tuhan untuk makan dan minum perjamuan-Mu, perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Basuh kami Tuhan Yesus dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap masuk dalam perjamuan ini ya Tuhan. Mari kita persiapkan saudara roti ataupun yang biskuit atau apapun yang di tangan kita, kita persiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus waktu malam, waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari mengangkat roti saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan saudara percaya bahwa roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Amin saudara. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan saudara, anggur ataupun teh saudara. Kita angkat cawan kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, saudara percaya bahwa cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin saudara. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat salib-Mu Tuhan. Oh rabatakara labatakara labatakara labayara labayara laba. Oh ralabatakara labayara laba. Saya mengajak kita semua yang ada di rumah-rumah mengucap syukur buat salib Tuhan Yesus. Oh rabatakara labatakara labayara laba yedekede sekera laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang sudah dicurahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena dengan salib-Mu Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu yang tercurah Tuhan, kami memperoleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Tetapi ketika kami dalam dunia ini Tuhan, Tuhan Yesus ada janji-Mu Tuhan. Engkau akan menjaga kami, Engkau akan memelihara kami, Engkau akan melindungi setiap kami ya Tuhan Yesus daripada yang jahat. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Maka kami berdoa pagi hari ini Tuhan, buat setiap umat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Kalau ada yang sakit Tuhan, ada yang sakit terpapar oleh COVID-19 ini, kami perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan setiap virus-virus, kami matikan kuasanya, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit apapun itu, kami berdoa, kami
mengangkat tangan kami Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun Tuhan Yesus. Supaya setiap kami, setiap umat-Mu yang sakit pagi hari ini sembuh. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Tuhan berikan jalan keluar Tuhan Yesus buat setiap permasalahan-permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Buat krisis yang ada di depan Tuhan. Kami tahu mulai saat ini Tuhan akan memelihara kami, menjaga kami dan melindungi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Jagai mereka ya Tuhan. Jagai mereka Tuhan Yesus. Oh rabatakara laba yara laba. Tuhan cukupkan Tuhan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu Tuhan. Kami berdoa tidak ada satupun dari umat-Mu yang berkekurangan. Mereka cukup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Yesus Tuhan kami. Mereka diberikan kelimpahan ya Tuhan. Mereka disembuhkan dari sakit-sakit mereka ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kau tidak pernah gagal dengan janji-Mu. Engkau menyembuhkan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami terima janji-Mu. Kami terima janji-Mu Tuhan. Ada pertolongan, ada perlindungan, ada tangan yang menjaga kami Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Kami tidak takut bahaya lagi. Kami tidak takut lagi sebab Engkau beserta dengan kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Ya saudara, di minggu yang pertama ini kita akan membawa korban persembahan kita, korban perpuluhan kita di hadapan Tuhan. Persembahan perpuluhan kita berikan di gereja di mana kita mendapat makanan rohani saudara. Kalau persembahan syukur kita bisa beri di mana saja saudara. Oleh sebab itu sebelum kita memberikan persembahan persepuluhan kita, saya mengajak kita semua saudara yang ada di rumah-rumah sudah kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan sebelum kita menabur. Malaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-12. Beginilah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan dengan penuh pengucapan syukur Tuhan. Oleh karena Engkau baik buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami siap mempersembahkan persepuluhan kami. Haleluya, amin. Mari saudara kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya ngajak kita semua tetap bangkit berdiri saudara. Kita arahkan hati kita. Dengan mengangkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menjaga kita, melindungi kita, akan memelihara kehidupan setiap kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.